Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi. Perkenalkan, nama saya Davano Putra Surya Nugroho. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal dibagi jadi dua: A. Social climbing, B. Social sinking. Mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah terjadinya karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi yang dapat membatasi mobilitas sosial. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, golongan. Berikutnya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak positif yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatif yaitu terjadinya konflik, gangguan psikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial terbagi menjadi 4 yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Yang kedua yaitu organisasi politik. Organisasi politik adalah seseorang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Berikutnya yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi antara lain koperasi dan bahan usaha yang bergerak dalam bidang perusahaan atau jasa dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Dan yang terakhir yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Hello guys, sampai sini apakah ada yang belum mengerti atau tidak paham? Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan kepada kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dan sebelum menutup presentasi dari kami, saya ingin berpantun kepada kalian. Dengar baik-baik. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam,
Saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.